Halo semua, saya Nita. Di sini saya akan membahas materi tentang proses respirasi atau bisa dibilang adalah proses pernafasan. Dalam proses ini, terdapat beberapa proses yang harus dilalui untuk manusia bisa bernafas. Nah, selain proses, ada pun bagian-bagian dari organ yang dimanfaatkan. Dan ya, setelah dari proses dan organ, juga terdapat penyakit yang bisa timbul dalam proses sistem respirasi ini. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video ini sampai akhir ya. Yang pertama, kita akan membahas pernafasan terlebih dahulu. Nah, pernafasan ini adalah proses pertukaran gas ataupun udara antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya adalah manusia dengan lingkungan, yang dimana manusia membutuhkan oksigen untuk bernafas dan lingkungan memberikan manusia oksigen untuk asupan untuk bernafas. Nah, setelah dari pernafasan, ada pun yang disebut dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan ini adalah sistem organ pada manusia yang berperan dalam metabolisme tubuh melalui pernafasan dan respirasi. Nah, dilanjutkan, ada respirasi. Respirasi ini adalah proses metabolisme tubuh yang menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan energi dan zat sisa yaitu karbon dioksida. Berikut ini sudah tertera gambar dari proses pernafasan itu sendiri, yang dimana ada hidung, faring, laring, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu ya. Nah, dalam sistem pernafasan, udara pernafasan masuk melalui yang pertama yaitu bagian terluar dari sistem pernafasan ini terdapat hidung. Lalu faring yaitu rongga teka yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari mulut dan hidung menuju trakea. Dalam faring ini juga terdapat epiglotis yang dimana akan bisa membuka dan bisa menutup. Untuk bagian itu akan dijelaskan nanti dengan lebih lengkap. Lalu ada laring yang dimana merupakan kotak suara. Lalu ada trakea, batang tenggorokan yang bertujuan mengalirkan udara dari dan menuju paru-paru. Lalu ada bronkus, bronkiolus yang dimana bronkiolus ini merupakan cabang dari bronkus. Nah, bronkus kanan dapat bercabang menjadi 3, sedangkan bronkus kiri dapat bercabang menjadi 2. Lalu ada alveolus yang merupakan gelembung-gelembung yang berisikan udara. Lalu yang terakhir adalah paru-paru. Nah, sekarang untuk memperjelas bagian-bagian dari sistem pernafasan tadi, saya akan membahas hal itu satu persatu. Dimulai dari yang pertama adalah hidung. Hidung adalah alat pernafasan terluar yang dilengkapi dengan 2 lubang yang dibatasi oleh sekat hidung. Nah, dalam hidung ini juga terdapat silia dan juga selaput lendir. Nah, hidung ini juga memiliki fungsi. Di antaranya ada untuk menyesuaikan suhu udara. Jadi ketika udara di luar dingin, jadi hidung akan membuat suhu udara di dalam menjadi hangat. Lalu ada melembabkan udara dan juga menyaring udara kotor. Nah, dalam fungsi yang kasat mata dapat kita lihat adalah untuk dalam menyaring udara kotor, karena hasil dari udara kotor tersebut dapat kita temukan pada saat kita bangun pagi. Ya, bisa dilihat seperti kotoran yang terdapat pada hidung. Lalu ada faring. Faring ini adalah rongga teka, yang dimana adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea. Nah, faring ini dilengkapi dengan epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Dalam keadaan biasa, epiglotis ini akan selalu terbuka. Dan ketika makanan masuk, epiglotis ini akan menutup sehingga akan menghindari di mana yang namanya adalah tersedak. Karena terjadi 2 proses, yaitu memasukkan makanan dan ketika kita sedang bernafas. Jadi esofagus ini bingung, dia akan melakukan kegiatan yang mana, apakah itu membuka ataupun itu menutup. Jadi disarankan kepada kalian ketika sedang makan jangan sampai berbicara sambil makan ya, karena itu dapat berbahaya dan dapat menyebabkan tersedak. Dan tersedak ini bukanlah masalah sepele, karena jika makanan tersebut masuk ke dalam paru-paru, maka
akan perlu tindakan lebih lanjut dan hal itu juga dapat membahayakan nyawa dari si yang tersedak itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Untuk bagian selanjutnya dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dan terima kasih.